like Nona statue telan cuek. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Dua mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Statue telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Indahlah nan sarupo itu, dek hanya takut manjalia udah. Acak mau buaan, dan mainlah suko manjalia udah bakalan basora toko hado. Ini diamkan. Waduh ini anak gagala, sebagai Jawa tambah peningat jelas. Gaya semakin beda, bir merah-merah. Aduh mama ini siapa punya anak? Masih kicik-kicik. Sekarang balik Jawa makin cantik. Kau perfect kali, asli bidadari jatuh dari langit. Jadi dengar kekas tu pemabok, sepasti kekan dia dipujodoh. Sumpah ni jasok dah ibang bodoh. Lihat nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona, semakin menyala.
Kakak hati susah, ane bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampuni, ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampuni. Suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Oh, kalau tidak setuju dalam hati, aku juga tak marah, asal kamu terus terang. Tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lekat rasa hatiku. Lekat rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Daripada ku simpan jadi rindu. Oh, lebih baik kau tahu yang ku mau. Memang ku suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Oh, kalau tidak setuju dalam hati,
wajahmu penuh arti. Lega rasa hatiku, lega rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Laju-laju, perahu laju, lajulah sampai ke Surabaya. Meski lupa kain dan baju, siu jangan lupa kepada saya. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Sana bingung, di sini bingung, dua-duanya menawan hati. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Jalan-jalan ke pasar baru, janganlah lupa beli rambutan. Paling enak pengantin baru, masuk ke kamar cubit-cubitan.
kokondao ya rabe sorendoreri buflenso banire ma baki pase arafamie aswara kuat arafamie aswara kuat. Apuse kokondao ya rabe sorendoreri buflenso banire ma baki pase arafamie aswara kuat arafamie aswara kuat. Apuse kokondao ya rabe sorendoreri buflenso banire ma baki pase arafamie aswara kuat arafamie aswara kuat. Apuse kokondao ya rabe sorendoreri buflenso banire ma baki pase arafamie aswara kuat arafamie aswara kuat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Waalaikumsalam. Pak Sampurna. Ya, Selamat Bu. siang Bapak Ibu peserta webinar kita pada hari ini. Ketemu lagi kita webinar yang berjudul apa ini bedah sengketa pajak. Apakah surat dari kantor pelayanan pajak maksudnya kali Pak ini bisa digugat atas kelebihan pembayaran pajak. Begitu Pak ya? Iya, ya, Bu. Iya. Jadi Bapak Ibu, tema webinar kita memang banyak sekali, banyak. Jadi kita lebih mengetahui lagi Pak ya, yang kasus-kasus pajak ini kan ada juga yang ini Pak atas apa namanya pendahuluan itu Pak sekarang ini banyak masalah di ke pengembalian pendahuluan Tuhan, atas ya. iya atas kelebihan pembayaran PPN itu saya juga ngalamin juga ada beberapa klien juga ngelapor itu banyak yang diperiksa Pak. Oh, Nah, gitu ya. iya, mungkin Bapak Ibu di sini juga mau banyak mungkin pertanyaannya nih judulnya sangat menarik, Pak. Baiklah Bapak Ibu, semoga kita semua juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti webinar sampai dengan selesai. Untuk itu, marilah kita mulai. Kepada Bapak Sampurna, dipersilakan menyampaikan materi. Terima kasih. Eh, ya, selamat. Oh, jadi apa saya masih virtual background saya masih Yapi, nggak enak saya nih Oh iya, iya. menggunakan apa Yapi. Baiklah, selamat siang Bapak Ibu ya. Sesuai dengan agenda kita yang biasa. Tiap minggu kita akan bedah kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia ya. Harapannya dengan memahami kasus jenis kasusnya, bagaimana DJP menetapkan ya dengan dalil posita dan petitum dia mereka, juga bagaimana eh, penggugat atau wajib pajak bagaimana membangun dalil posita dan petitum, dan bagaimana hakim memutuskan apa dasarnya, supaya kita paham kalau ada klien yang minta yang kasus seperti ini seperti apa, gambarannya kita udah punya. Baik itu temuan di tahap pemeriksaan ya atau surat. Jadi semua surat KPP itu sebetulnya ya pajak itu sepanjang itu berupa keputusan itu bisa kita gugat ke apa ke pengadilan pajak ya, sepanjang masuk kriteria dia putusan sesuai dengan eh, undang-undang TUN ya, apa yang dimaksud putusan ya, sepanjang itu masuk dalam lingkup itu bisa digugat ke pengadilan pajak. Tujuannya apa? Supaya bisa diuji apakah keputusan itu benar atau tidak gitu ya. Dan itu kita bisa mendapatkan gambaran waktu baru menerima klien ini ada peluang atau tidak kalau kita menggugat gitu ya, atau juga terkait banding juga bisa. Baiklah, jadi sebetulnya ini kasusnya adalah tentang keluarnya surat KPP tentang pemberitahuan penolakan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi ada surat dari wajib pajak ke KPP terkait permohonan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Tetapi keluar surat DJP menolak permohonan tersebut. Ya, jadi ini kasusnya. Baiklah, kita akan lihat seperti apa. Tapi sebelumnya kita ingin cerita dulu gambaran kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang ditangani oleh DJP. Next, tolong Mbak. Jadi ini ya. Iya.
Sudah sengketa pajak, apakah surat KPP ini terkait penolakan tuh bisa digugat atau tidak terkait kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Next, sebagai gambaran, kita harus bedakan antara banding dan gugatan ya. Banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan. Jadi kalau banding itu harus melalui dulu keberatan yang diperiksa oleh Kanwil ya. Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak ini bisa berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Seperti keluarnya surat paksa, keluarnya surat perintah melakukan penyitaan, keluarnya surat lelang, surat cekal, juga blokir rekening ini langsung bisa digugat tanpa melalui Kanwil dulu ya. Waktunya dalam 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan terhadap keputusan lain, keputusan ini bisa mengenai pembetulan ya pasal 36, pasal 16 atau terkait dengan pengurangan, pembatalan dan penghapusan yang ada di pasal 36 KUP serta keputusan-keputusan lain yang dikeluarkan oleh KPP. Jadi contohnya Bapak Ibu minta fasilitas daerah tertinggal ya untuk mendapatkan fasilitas apa ya friend benefit ya Natura ternyata ditolak padahal apanya udah cukup. Kita mengajukan wajib pajak patuh syaratnya udah cukup ternyata ditolak. Kita minta fasilitas PPN tidak dipungut syaratnya udah cukup ternyata ditolak. Ini bisa digugat, diuji. Bagaimana terkait pembayaran terhadap banding dan gugatan? Banding ini menunda pembayaran surat ketetapan pajak kecuali pada saat sebelum SKP terbit ada pembahasan akhir, ada yang disetujui dari angka yang dikeluarkan di saat SPAP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak, walaupun digugat suratnya, ya, tetapi bagian penagihan di KPP tetap jalan, kecuali kita meminta keputusan sela waktu mengajukan gugatan, diputuskan oleh hakim dulu, apakah itu dikabulkan oleh hakim putusan selanya untuk supaya tindakan penagihan ditunda dulu atau tidak ya. Bagaimana terkait sanksi putusan? Untuk banding ada sanksi 60% dari SKP yang belum eh, eh putusan banding dikurangi dengan SKP yang belum dibayar dikali 60%. Sedangkan gugatan tidak ada sanksi. Next. Bagaimana statistik sengketa di DJP selama tahun 2024? Jadi ini Bapak Ibu yang 2025 laporan tahunan DJP dan laporan keuangan mereka belum terbit ya, makanya saya ambil yang kondisi 2024. Jumlah permohonan selama setahun 381.000 terkait keberatan dan non keberatan. Nanti kita akan lihat tuh apa yang non keberatan. Sedangkan total SP2DK yang mereka keluarkan selama setahun itu sekitar 600.000 ya. Ini objek Bapak Ibu sebagai konsultan pajak untuk membantu wajib pajak. Jumlah pemeriksaan 38.000. Next. Bagaimana yang terkait sengketa di pengadilan pajak yang ditangani oleh DJP selama tahun 2024? Jumlah sengketa banding 11 ribuan ya. Dengan tingkat kemenangan DJP 36%. Ya, jadi di atas 60% tuh wajib pajak atau pemohon banding menang. Sedangkan gugatan ini jumlahnya selama setahun 2.500 dengan tingkat kemenangan DJP hampir 81%. Ya, tingkat kekalahan wajib pajak adalah hampir 20.000. 20%. Next. Apa saja sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP yaitu terkait keberatan PPh dan PPN serta keberatan PPBB ya. Next. Apa yang dimaksud sengketa non keberatan?
Jadi ada pembetulan yang diajukan ke KPP terkait putusan atau putusan apapun yang diajukan pembetulan ternyata ditolak. Maka ini bisa diajukan ke pengadilan pajak. Sedangkan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai pasal 36 ayat 1A, pengurangan atau pembatalan SKP, yang C ini SKP ya, sesuai pasal 36 ayat 1 huruf B, pengurangan atau pembatalan STP, yang D ini STP ya, sesuai dengan pasal 36 ayat 1C. Dan E, pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan atau pembahasan akhir sesuai dengan pasal 36 ayat 1D, serta pengurangan pajak bumi dan bangunan pokoknya, serta pengurangan denda, sanksi, admisi PBB. Next. Dan banding atau gugatan sesuai dengan pasal 23 untuk gugatan dan pasal 27 untuk banding, serta Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14, serta sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Next. Apa upaya hukum atas sengketa keberatan diajukan atas produk hukum apa? Ada SKPKB, ada SKPKBT, ada SKPLB lebih bayar, ada SKP nihil, ada STP dan SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang. Next. Bagaimana nilai sengketa yang ada di DJP? Jumlah ketetapan pajak keputusan yang diajukan keberatan non keberatan adalah 144 ribuan ketetapan atau putusan dengan nilai nominal 148 triliun dan rupiah dan 1,6 miliar US dollar. Terdiri atas SKP kurang bayar atau putusan kurang bayar sebanyak 136 ribuan dengan nilai nominal 117 triliun rupiah dan 997 juta US dollar. Atas putusan lebih bayar sebanyak 3.487 berkas dengan nilai nominal 31 triliun rupiah dan 654 juta rupiah US dollar. Dan untuk SKP nihil ada 4.791 berkas ya sengketa pajak. Next. Tunggakan berarti 31 Desember yang belum jalan, yang belum selesai 2024 adalah jumlah sengketa non keberatan adalah 108.000 berkas dengan nilai nominal 8 triliun rupiah dan 15 jutaan US dollar. Jumlah sengketa keberatan 10 ribuan berkas dengan nilai nominal 41 triliunan dan 461 juta US dollar. Jumlah sengketa banding dan gugatan adalah 15 ribuan berkas dengan nilai nominal 79 triliun rupiah dan 984 juta US dollar. Jumlah sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah 10.000 bahan berkas dengan nilai nominal 19 triliun rupiah dan 189 juta US dollar. Next. Next. Next, Mbak. Di mana tempat sidang pengadilan pajak? Yaitu di Jakarta, di sini kantor pengadilan pajak, Gedung Pengadilan Jalan Hayam Wuruk nomor 7. Sedangkan ada sidang jauh di Jogja untuk wilayah Jawa Tengah, di Gedung Keuangan Negara Jogja. Dan ada wilayah timur di Surabaya, di Gedung Keuangan Negara untuk Surabaya, Bali, dan Nusa Tenggara. Next. Apakah wajib pajak harus hadir di sidang pengadilan pajak? Jadi wajib pajak bisa hadir atau diwakili oleh kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak. Next. Pemenuhan ketentuan formal nanti dibaca aja dari modul ya. Kita lanjut ke kasusnya aja. Next.
Next saja. Nah, apa kasus yang terjadi? Kita akan bicara alasan dan bukti yang dimunculkan serta tuntutan dari penggugat atau wajib pajak. Bahwa pemerintah Kota Surabaya bersama dengan penggugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama nomor ini tentang pembangunan dan pengelolaan pasar turi Kota Surabaya. Bahwa bentuk kerjasama adalah bangun guna serah atau dikenal dengan will operate transfer atas nama pemerintah Kota Surabaya memberikan hak kepada penggugat selaku investor untuk merencanakan, membangun, dan memasarkan serta mengelola pasar turi berikut fasilitasnya serta membiayai seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pembangunan, pemasaran. Bahwa mengingat masih dalam proses pembangunan masih belum terdapat penghasilan kena pajak untuk tahun ini yang terutang pajak penghasilan. Next. Bahwa mohon dipertimbangkan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang didasarkan pada pasal 15 Undang-Undang PPH Jungto Keputusan Menteri Keuangan nomor 245 248 Jungto SE 38 bahwa penggugat sebagaimana arahan KPP Pratama Surabaya Genteng belum memahami secara baik perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangun guna serah sebagaimana dia maksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPA dan SE-nya tentang perlakuan pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk will operate transfer, ya, sehingga justru membayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, yaitu 9 miliar rupiah, terdiri dari 8 penyetoran. Next. Bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tentang PPH mengatur yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau baik yang berasal di Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pasal 15 mengatur norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu. Artinya menggunakan pasal 15 untuk kerjasama ini adalah menggunakan norma perhitungan khusus. Ya, dalam memori penjelasan nyatakan ketentuan ini mengatur tentang norma penghitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas panas dan bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk will operate dan transfer. Untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak tersebut berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak. Dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan norma penghitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari wajib pajak tersebut. Next. Bahwa pasal 1 KMK ini mengatur BOT adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa BOT dan mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa BOT. Bahwa pasal 2 mengatur biaya mendirikan bangunan di atas tanah yang dilakukan oleh investor merupakan nilai perolehan investor untuk mendapatkan hak menggunakan atau hak mengusahakan bangunan tersebut. Dan jumlah biaya yang dikeluarkan tersebut oleh investor diamortisir, kayak didepresiasi ya, dalam jumlah yang sama besar, berarti metode garis lurus setiap tahun selama masa perjanjian BOT. Amortisasi itu dimulai pada tahun bangunan tersebut mulai digunakan oleh investor. Apabila masa perjanjian bangun guna menjadi lebih pendek dari masa yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka sisa biaya pembangunan yang belum diamortisasi sekaligus oleh investor pada tahun berikutnya masa bangun guna serah yang lebih pendek tersebut. Next.
bahwa apabila dalam pelaksanaan BOT dimaksud diberikan penggantian atau imbalan kepada investor, maka penggantian atau imbalan tersebut adalah penghasilan bagi investor dalam tahun diterimanya hak penggantian tersebut. 5. Apabila masa perjanjian BOT menjadi lebih panjang atau dirubah ya dari masa yang telah ditentukan karena adanya penambahan bangunan, maka biaya penambahan bangunan tersebut ditambahkan terhadap sisa biaya yang belum diamortisasi dan diamortisasi oleh investor sehingga berakhirnya masa bangun guna serah yang lebih panjang tersebut. Ini terkait SE 38 nanti dibaca aja ya Bapak Ibu ya. Next, kita sengketanya aja. Next, next saja. Next, next saja. Next. Bahwa dari seluruh dalil di atas, dengan ini penggugat menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk kiranya berkenan mengabulkan seluruhnya permohonan penggugat, menyatakan bahwa surat penolakan penggugat nomor ini yang diterima KPP Pratama Surabaya Genteng memenuhi ketentuan formal dimaksud 187. Menyatakan bahwa surat DJP S56 tentang pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayar pajak yang seharusnya tidak terutang tidak memenuhi ketentuan formal pasal 17 sehingga harus dibatalkan putusan penolakan tersebut. 4. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayarkan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang, tidak terutang, sebesar 826 juta. Next. Sekarang dari pihak wajib DJP seperti apa? Ya, tanggapan dari DJP atau tergugat. Bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan yang seharusnya tidak terutang S56 tidak memenuhi formal karena pasal tidak karena memberikan kewenangan eksekutif kepada Kepala KPP Pertama untuk memutuskan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang oleh penggugat menurut tergugat. Bahwa sesuai ketentuan poin kedua keputusan DJP Cap 26 tentang pelimpahan kewenangan terkait eh, apa kewenangan untuk menerbitkan surat tersebut. Next saja. Yang terakhir saja bahwa sampai dengan saat ini PT Gala Bumi Perkasa masih terdaftar di KPP Suratama Genteng sehingga atas penerbitan surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sudah sesuai kewenangan dalam ketentuan keputusan DJP Cap 26 tentang pelimpahan wewenang kepada KPP. Next. Bahwa atas dalil penggugat yang menyatakan pasal 17 tidak memberikan kewenangan atributif kepada Kepala KPP untuk memutuskan permohonan ini oleh penggugat tidak tepat. Bahwa atas alasan yang menyatakan surat permohonan nomor 0 memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud PMK 187, sedangkan surat DJP nomor S56 tentang surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak datang tidak memenuhi ketentuan formal pasal 17 tergugat berpendapat sebagai berikut. Bahwa dalam pasal 4 PMK 187 tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen asli bukti pembayaran pajak berupa SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang harus dilampirkan. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Next. Bahwa berdasarkan dokumen yang dilampirkan, penggugat tidak melampirkan asli bukti pembayaran pajak berupa SSP ini yang menyebabkan dia tolak. Bahwa berdasarkan dokumen dan lampiran penghitungan pajak yang seharusnya tidak menampilkan perhitungan secara detail
yang meliputi dasar pengenaan pajak, penghitungan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang telah dibayar, dan jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 PMK 187 menyatakan bahwa pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang sebagai dimaksud dalam pasal 2 huruf A dapat berupa pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak terutang atau pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan dan pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar atau pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai pasal 44B yang tidak disetujui. Bahwa dapat tergugat sampaikan saat ini terhadap penggugat sedang dilakukan tindakan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan SPDP nomor 18 dan surat perintah penyidikan nomor PRIN. Bahwa atas surat tersebut penggugat mengajukan penghentian tindakan penyidikan dengan nomor surat 001 namun telah dijawab oleh tergugat dengan surat nomor ini yang intinya bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap PT Gala Bumi Perkasa dilakukan berdasarkan SPDP di bidang perpajakan nomor PRIN 30. Next. Dan SPDP ini adalah sah bahwa ketentuan terkait penyidikan telah diatur secara limitatif ya. Bahwa terhadap penggugat masih mempunyai dan dibuka untuk melakukan proses penghentian penyidikan. Next. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut sampai dengan saat penyidikan atas tindak pidana masih berjalan sah dan memiliki kekuatan hukum, bahwa atas SPPPA pasal yang diajukan permohonan pengembalian saat ini merupakan salah satu objek yang sama dengan objek dalam penyidikan atas tindak pidana perpajakan. Bahwa dapat kami sampaikan apabila atas gugatan ini dilanjutkan, maka akan berpotensi mengaburkan fakta dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Bahwa selain itu apabila gugatan dilanjutkan, maka akan berpotensi terdapat dua keputusan atas objek pajak yang menjadi objek penyidikan. Bahwa atas objek PPA pasal 4 ayat 2 tersebut di atas masih menjadi sengketa karena merupakan salah satu upaya penegakan hukum berupa penyidikan pidana perpajakan. Next. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas tidak terdapat unsur pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar, atau pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas, surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang nomor ini sudah sesuai diterbitkan sesuai ketentuan PMK 187. Next. Apa kesimpulan dari tergugat? Kesimpulan pertama, surat gugatan penggugat berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada tidak memenuhi ketentuan formal, dianggap formalitasnya cacat, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai objek gugatan. Dua, surat KPP Pratama Genteng tentang pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang pasal 4 ayat 2 tadi telah diterbitkan dan disampaikan sesuai dengan data dan peraturan perundangan yang berlaku. Next, apa tuntutan atau eh, harapan dari tergugat atau DJP? Pertama, menyatakan bahwa permohonan gugatan oleh penggugat tidak dapat diterima karena objek yang diajukan gugatan yaitu surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan yang seharusnya tidak terutang bukan merupakan keputusan atas pelaksanaan keputusan dalam bidang perpajakan sehingga bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 KUP ya. Yang kedua, menolak gugatan penggugat dan tetap mempertahankan surat KPP Pratama Genteng nomor S56. Next. Pembuktian nggak usah ya Bapak.
Bukti-buktinya nanti dibaca aja. Nanti kita langsung ke pertimbangan majelis hakim. Terkait kewenangan dan pemenuhan formal gugatan di apa aja, di skip aja. Next, kita bicara putusan hakim ya. Pajak Majelis Pengadilan Pajak berpendapat bahwa menurut Pengadilan Pajak terbukti bahwa penggugat telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang dengan surat nomor 002 tanggal 28 yang diterima KPP Pratama Genteng Surabaya tanggal 7 Desember. Bahwa atas permohonan diajukan telah ditolak oleh DJP atau tergugat dengan surat S56 bahwa menimbang pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan menyatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Next. Bahwa menurut pengadilan pajak, ketentuan sebagai maksud pasal 1 angka 7 dimaknai bahwa objek gugatan adalah keputusan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang dapat diajukan gugatan dan pelaksanaan penagihan pajak. Bahwa menimbal pasal 1 angka 4 menyatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud keputusan, jadi putusan yang diajukan itu, yang dimaksud putusan itu adalah suatu penetapan tertulis. Jadi putusan dalam bentuk lisan nggak bisa ya. Di bidang perpajakan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi itu harusnya adalah pejabat yang dianggap berwenang mengeluarkan keputusan berdasarkan peraturan perundang perpajakan dan melarang dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Bahwa berdasarkan pengertian atau definisi keputusan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa surat tergugat nomor S56 DJP ya, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KPP, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan nomor 187 PMK 1 yang berisi penolakan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan oleh penggugat. Next. Jadi tadi kata DJP itu bukan putusan yang bisa digugat ya. Ternyata pengadilan menyatakan bahwa itu bisa digugat. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa surat tergugat S56 memenuhi pengertian keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 angka 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Bahwa oleh karena pengadilan pajak berpendapat bahwa surat tergugat S56 memenuhi pengertian keputusan dapat diajukan gugatan, maka pengadilan pajak akan menguji alasan penolakan dalam surat tersebut apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 6 PMK nomor 107. Bahwa terkait dengan alasan penolakan tergugat atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pasal 4 ayat 6 PMK 1. Pengadilan pajak berpendapat sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP mengatur, berdasarkan permohonan wajib pajak DJP setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan SKP lebih bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Next. Bahwa terkait dengan tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran seharusnya tidak terutang telah diatur dalam PMK 187. Jadi ada aturannya ya pengembaliannya. Tanggal 30 September disebut dengan PMK 187 tahun 2005 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang KUP. Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat 6 PMK 1 menyatakan bahwa permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen berupa
asli bukti pembayaran pajak berupa SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang harus dibuat, dan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang. Alasannya apa? Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti berupa laporan hasil penelitian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang dibuat DJP nomor LAP 008 tanggal 17 Januari sebagai dasar penerbitan bahwa surat tergugat S56 terbukti bahwa alasan dari penolakan tergugat itu adalah, jadi alasan penolakan dari DJP itu adalah penggugat tidak melampirkan asli bukti pembayaran pajak berupa SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Dua, penggugat tidak menampilkan penghitungan secara rinci yang meliputi dasar pengenaan pajak, penghitungan pajak terutang, dan jumlah pajak yang telah dibayar dan disetor, dan jumlah pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi alasannya menolak adalah dua ini. Bahwa terkait dengan alasan penolakan tergugat yang menyatakan penggugat tidak melampirkan SSP, pengadilan pajak berpendapat sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pengembalian kelebihan bayaran pajak yang seharusnya tidak terutang penggugat nomor 002, halaman pertama huruf B dari surat tersebut, penggugat menyatakan bahwa SSP asli sudah diserahkan pada saat proses pemindahan. Jadi sebelum ini ada proses pemindahan dan setelah diserahkan, yang ditolak oleh tergugat dan tidak pernah dikembalikan kepada penggugat. Jadi PBK-nya udah pernah PBK, ternyata ditolak oleh penggugat dan tidak pernah dikembalikan SSP-nya. Sehingga dalam permohonannya penggugat melampirkan SSP yang telah divalidasi atau dilegalisir oleh bank persepsi penerima pembayaran. B. Bahwa menimbang pasal 4 menurut pengadilan pajak secara jelas menyatakan dokumen berupa asli bukti pembayaran berupa SSP dapat digantikan dengan sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Next. Bahwa untuk menguji SSP yang telah divalidasi atau dilegalisir oleh bank persepsi penerima pembayaran sebagai sarana administrasi lain. Jadi kalau dia SSP aslinya nggak ada, bisa SSP yang telah divalidasi dianggap itu sebagai sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Pengadilan pajak telah memerintahkan kepada DJP atau tergugat untuk menguji apakah 8 SSP PPA pasal 4 ayat 2 yang diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang telah masuk dalam penerimaan negara. Jadi dimintanya yang hadir sidang itu tergugat diminta menguji dalam bukti penerimaan negara yang ada di sistem DJP. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 14/2023, tergugat telah mengakui bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan atas 8 lembar SCP ini yang diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang telah masuk dalam rekening penerimaan negara berdasarkan aplikasi modul penerimaan negara. Berarti sudah terbantahkan terkait itu ya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penggugat dalam closing statement telah melampirkan bukti berupa SSP pasal 4 ayat 2 sebanyak 8 lembar yang telah divalidasi atau dilegalisir oleh bank persepsi penerima pembayaran pajak. Next. Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti tersebut, pengadilan pajak berpendapat bahwa bukti berupa SSP pasal 4 ayat 2 telah divalidasi, dilegalisir oleh bank persepsi, dipersamakan kedudukannya dengan asli bukti pembayaran pajak berupa SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Karena secara formal dan material telah terbukti adanya eksistensi pembayaran PPA pasal 4 ayat 2 yang telah tercatat di DJP sebagai penerimaan negara dalam aplikasi modul penerimaan negara.
Bahwa dengan demikian, sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang nomor 002 tanggal 28 November telah melampirkan dokumen asli pembayaran pajak berupa SSP atau sarana administrasi lain yang bersamakan dengan SSP. Next. Bahwa terkait dengan alasan penolakan tergugat yang menyatakan penggugat tidak melampirkan penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Pengadilan Pajak berpendapat, pertama, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf B PMK 187 secara jelas menyatakan permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen berupa penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang dibuat oleh penggugat nomor 002 halaman kedua huruf C, penggugat menyatakan terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang berupa pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar sebagaimana diamanatkan dalam pasal 17 ayat 2 KUP Jungto pasal 3 huruf C PMK 187. C. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang penggugat nomor 002, penggugat dalam permohonannya telah melampirkan antara lain berupa lampiran 1, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dengan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang sebesar 826.100.000. Next. Bahwa menurut pengadilan pajak surat penggugat halaman ini yang seharusnya dimanai bahwa penggugat telah melakukan pembayaran pajak atas transaksi yang bukan merupakan objek pajak sebesar 826.100.000 sehingga terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebanyak sekian. Sebanyak itu. Bahwa dengan demikian menurut pengadilan pajak lampiran 1 perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dalam surat penggugat 002 tidak dapat dipisahkan dengan penjelasan halaman kedua huruf C surat nomor 002 bahwa sesuai dengan bukti, fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang penggugat nomor 002 tanggal 28 telah melampirkan dokumen berupa penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan PMK 187. Next. Bahwa dengan demikian sesuai dengan bukti, fakta persidangan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Pengadilan Pajak meyakini bahwa surat Kepala KPP tentang pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi putusan pengadilan, surat penolakan itu diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga surat KPP itu harus dibatalkan dan memerintahkan tergugat DJP untuk memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan memperhatikan materi atau substansi transaksi sebagaimana dimaksud dalam PMK 187 tahun 2015. Next aja. Next saja. Bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan penggugat, yaitu membatalkan surat Kepala KPP nomor S56 dan memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Next. Mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat terhadap surat DJP S56 tentang pemberitahuan penolakan. Jadi itu putusannya ya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat putusannya secara lengkap. Saya bicara cuma kadang-kadang surat itu ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat. Ternyata bisa dibuktikan bahwa surat itu
memenuhi syarat dan harus diproses. Saya kira itu aja. Silakan Mbak Farida, saya tutup videonya ya. Makasih Pak Sampurna. Eh, Sangat jelas Pak ya paparan ini tadi materinya. Mungkin ada dari peserta, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan Bapak Ibu mengenai ini gugatan atas surat penolakan dari atas kelebihan pembayaran pajak ini. Silakan Bapak Ibu. Tapi sekarang di Cortex ini agak berubah Pak ya sistem untuk pendahuluannya Pak ya. Saya Kortek jujur aja saya nggak terlalu mengerti ya. Iya Pak, Saya udah malas baca Kortek tuh karena apa terus berubah banyak ini Pak ya. masalah terus ya makanya saya udah diam aja kalau terketek deh. Biar staf Iya, saya aja ngajar deh, ya belajar deh. Nggak ngerti saya jujur aja saya nggak ngerti kalau Kortek. Ditanya apa walaupun iya Pak. dengar ya enggak. Memang masih banyak belum stabil benar. Ya pusing nggak, eh, Ta- pusing saya jadinya Tapi ini malas. semua nanti Pak laporan PPh Ya biar Badan. ya biar apa aja staf saya aja. Iya, Saya iya juga Pak ya. udah nggak terlalu dalam lagi komputer sekarang. Iya Pak. Silakan Wah. Bapak Ibu kalau ada bertanya ya terkait apa atau berbagi pengalaman ini banyak juga senior konsultan pajak di dalam ini ada ketua Pengda segala saya lihat. Oh iya, Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya atau berbagi pengalaman silakan. Jadi banyak sebetulnya surat-surat dari DJP itu bisa kita gugat kalau menurut kita tidak benar ya, tidak iya sesuai Pak. dengan yang seharusnya. Silakan Bapak Ibu. Atau pengajar apa ini terkenal nih pengajar pengajar brevet terkenal nih Pak Sony Subagio silakan. Silakan Bapak Ibu kalau enggak berbagi pengalaman juga boleh ya mudah-mudahan kan kita kasus-kasus yang terjadi Iya Pak. Mohon ini maaf ada Pak Pur, baru masuk saya. ya kalau ingin berbagi silakan atau ada tambahan silakan aja Pak Sony Hmm. berbagi pengalaman. Bu Mejun ada masukan silakan konsultan Surabaya nih silakan atau Pak Joko Pak Supardi Joko silakan senior-senior saya ini. Jadi Bapak Ibu prinsipnya ya surat yang ada di kita terima dari DJP ya yang mempengaruhi kita, mempengaruhi WP coba dipelajari aturannya dulu. Karena setiap surat itu keputusan itu pasti ada dasar hukumnya. Coba cek dasar hukumnya bandingin dengan yang data yang ada di kita. Apakah dasar hukumnya cukup atau salah simpulan DJP? Kalau salah ya bisa kita gugat ke pengadilan pajak. Jadi ini ada setiap Jumat ya kita ada ini ya Bapak Ibu ini karena Jumat besok kan libur ya makanya diganti dimajuin. Jadi kalau ada yang kendala di hari Jumatnya biasanya saya majuin apa ada di Bisa. di apa ada nggak ya ada yang itu nggak di nanya di apa atau resen aja kalau ada yang bertanya silakan. Mudah-mudahan saya Iya. bisa jawab atau teman-teman yang lain bisa jawab. Sore Pak, Ya dari siapa nih? Bu Mijun Pak. Mejun. Pak, saya mau Ya sharing ya Pak ya, mungkin ada masukan dari Bapak ya. Saya ini ya kan kena SP2DK ya Pak ya. Nah, ya. ternyata, Klien atau pribadi kena nih? oh, anu perusahaan Pak, perusahaan. Oh iya iya Saya kan iya juga iya. karyawan Pak, kerja di perusahaan. Iya, Nah, terus malah gitu saya kena SP2DK ini sudah setahun lebih ya Pak ya. Ada heeh, hampir 1,5 tahun. Nah, ya.
pemeriksa itu AR ya, belum belum masuk ke Kandil ya. Ke AR Ya, itu dia menerapkan eh, PMK yang sudah dicabut, Pak. Gitu heeh, loh. Nah, ya, saya kan nggak mau, Pak, dasar hukumnya ya, masih dicabut. ya, Marah-marah AR-nya sama saya. Gitu. Saya heeh. juga nggak mau saya dianu. Saya bilang, Pak, ini kan sudah dicabut ya. Kenapa Bapak menerapkan ke saya? Gitu loh. Nggak bisa, Bu, Ibu. Alasannya wakil lah, Pak. Nah, intinya Apa dia itu? tuh marah karena saya nggak mau mengikuti dia. Nah, saya Mm-mm. bilang, Pak, kalau memang ini nggak benar, saya akan terus maju. Kan secara hukum kan ada aturannya. Ya, Penyelesaiannya bagaimana? Marah-marah, Pak. Malah heeh. kalau gitu Ibu nggak setuju saya BAP, silakan. Tak tunggu, Pak, sekarang. Hmm. Terus dia naik mau ngeprint BAP. Terus waskonnya turun. Gitu, Hmm. turun. Ada apa, Bu? Kok marah-marah? Padahal saya itu nggak marah aslinya, Pak. Karena dia kan di depannya orang Wajah, banyak ya, Pak. wajahnya pemarah. Depannya orang banyak, saya dibentak-bentak gitu, Pak. Ya, saya ganti bentak balik. Terus akhirnya waskonnya tuh bilang, kalau ibu sampai marah-marah, begini berarti ada sesuatu yang nggak benar. Terus saya bilang, gini loh Pak, kita ini kalau memang salah kita akui salah. Kalau benar ya Ya. kita disalahkan, kita juga nggak mau Pak. Nah, Hmm. uang apa PMK ini loh sudah dicabut, kok ditekankan ke kita loh kan aneh toh Pak. Saya bilang gitu. Hmm. Terus Ya. Maskonnya tanya AR, apa benar sih dia mau nebuk Mijun ini? Dia diem, nunduk tok, nggak wani jawab apa-apa Pak. Terus Heeh. begitu lah, menurut Ibu gimana? Berapa Bu selisihnya? Terus saya cerita gitu loh, saya cerita. Terus AR-nya bilang, iki loh Pak, apa nama sebetulnya kena sekian, harusnya lebih Hmm. besar lagi. Lah wong Ya. sampean pun nerapno apa jenis PMK cabut aja lucu tau sampai nih kita. Saya bilang gitu Hmm. Pak. Terus dia diem Ya. aja. Kalau gitu gini aja Bu, Ibu runding lagi, dipikir lagi apakah perhitungan Ibu itu salah apa benar. Wes bener Pak. Nah, gitu nah sama saya Pak. Ya kalau gitu nanti aja Bu kita bahas lagi. Terus saya lihat beberapa minggu ya Pak ya, 2-3 mingguan, Ya. saya dikabari sama AR-nya. Bu, ini diperiksa sama Kanwil Bu. Jadi masuk ke pemeriksaan, monggo Pak silakan. Bapak butuh data Pak, saya siapkan sekarang. Sampai sekarang Pak, hampir 1 tahun lebih ya Pak ya, tidak ada beritanya sama sekali. Nah, kalau menurut Bapak, tindakan apa yang mesti saya lakukan? Karena maksud saya kalau ini sudah diselesaikan gitu loh, nggak gantung-gantung gitu loh Pak maksud saya. Jadi saya nanti untuk ke depannya itu saya kalau memang melakukan pembetulan untuk RI-nya segala macam di report keuangannya itu saya betulkan. Maksud saya kayak gitu. Nah, kemarin saya kan restitusi ya Pak ya tahun kemarin itu. Ya. Ya Ya. keluarnya ini apa namanya? Apa sih jenis SKP-nya? SKP itu baru kemarin saya terima. Ini lagi saya Hmm. proses untuk Hmm. pengembalian uangnya gitu loh. Ya. Hari ini masih belum diproses karena baru tadi ini kita masukin. Nah, SKP-nya lebih bayar. lebih bayar betul, lebih Oh, bayar. Itu harus traktir saya kalau Surabaya itu, Mas. kenapa Pak? Kenapa Harus Pak? traktir saya itu mah dapat fee-nya tuh SKP-nya LB. Pak, itu bukan punya saya, punya urusan. Kan 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 konsultannya dapat success fee. Nggak ada Pak, saya nggak ada gitu-gitu. Nah, sekarang menurut Bapak itu ya dari SP2DK itu sampai Hmm. saya tunggu itu sampai sekarang nggak ada beritanya sama sekali Pak. Enak Ya, itu ya Pak, no ya Pak ya. jadi gini Bu ya, SP2DK itu dia kan menerbitkan dengan aturan yang udah mati gitu ya. Iya. Betul nggak? Di SPD2DK-nya muncul nggak aturan itu? Kenapa Pak? Aduh suaranya rame. Hmm, eh, di SP2DK-nya disebutkan nggak peraturan yang udah mati tersebut? Tidak disebutkan itu Pak. Dia kan cuma pertama ngasih surat untuk minta konfirmasi ya Pak ya. Nah Ya. di situ kita ketemu, kita bahas. Saya minta dasar hukumnya yang diterapkan. Dari dasar hukum yang diterapkan itu, saya petani Pak. Saya cek lagi. Hmm. Ternyata Heeh. dari situ ternyata ada yang sudah dicabut gitu loh Pak. Oh ya gitu. Jadi gini Bu, yang bagus tuh Bu, Mm-mm. Ibu kan udah sempat ketemu kan, udah dia Udah beberapa menyampaikan. kali ya. Mm-mm. Dan Ibu harus buat tertulis Bu, berdasarkan Mm-mm. pertemuan kami, Mm-mm. kami diberikan peraturan yang Mm-mm. ternyata setelah kami periksa itu udah dicabut. Artinya dasar untuk pengenaan SP2DK-nya tidak benar Bu.
Gitu ya Pak Jadi ya. dari ketemu itu kan dia ngomong Mm, PMK nomor berapa atau betul aturan ya. apalah gitu ya. Ya. Sebutkan dari surat jawaban SP2DK itu Bu, bahwa berdasarkan pertemuan tanggal sekian Mm-mm, dengan Bapak ini ya terkait dengan mm-mm, SP2DK ini ternyata bahwa aturan yang disebutkan oleh Bapak tersebut telah dicabut. Makanya dengan mm. ini kami menyatakan bahwa koreksi itu tidak benar gitu aja Bu. Oh Harus gitu. pakai tertulis Bu. Nah, Nggak usah masalahnya, ribut-ribut, nggak usah. ya, masalahnya saya juga sama dia tuh secara ini lisan Pak. Iya, enggak harus disampaikan harusnya ya. Oh Kalau ini gitu kan ya. sekarang udah lewat 1 tahun kan, nggak Lebih usah. ya. Tapi kalau pada saat itu harusnya dijawab Bu, karena kalau tertulis Heeh. itu kan jadi bukti hukum Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Ya, kalau cuma dia nggak- mengajukan untuk apa, misalnya tiba-tiba diajukannya untuk pemeriksaan atau pemeriksaan Mm-mm, khusus kan, mm-mm, ya. itu nanti kepala KPP-nya kan lihat bukti itu. Oh ini ternyata dibantahnya salah nih, koreksi Mm-mm, kamu. Jadi tidak mm-mm, tidak semua SP2DK itu yang close begitu dengan pertemuan itu dia bisa diajukan pemeriksaan Bu. mm. Nah, kalau temuan mereka tidak benar, berarti dasar mereka untuk menetapkan SP2DK kan salah Bu. Salah betul ya Pak. Ya, jadi itu harusnya dijawab secara tertulis Bu. Secara ofisial, Iya jangan ya lisan. maksud paham. Ya, Lah karena sudah kalau terlanjur begini gimana Pak? kalau udah lewat 1 tahun ya biarin aja Bu. Berarti nggak jadi pengajuannya itu. Hmm, tapi saya dapat info ya Pak ya kan waktu saya restitusi ini, nah Nah, kebetulan orangnya itu bilang sama saya, loh Bu, Ibu anu ya kena SP2DK saya kan nggak cerita. Mereka tahu. Hapus Teh. Oh iya, iya Pak, saya bilang gitu. hmm. Ini mau masuk pemeriksaan loh Ibu, dia bilang gitu. Loh, tak anteni Pak, saya sudah 1 tahun lebih nih loh ya. Tak anteni kok ndak ono kabare, saya bilang gitu. Kalau Ini, memang ada informasi begitu, Bu, ya, suratin SP2DK yang dulu itu. Jadi nggak naik pemeriksaan nanti. Pemeriksaan itu kan sekarang nggak gampang, Bu ya. iya, Pertama, betul-betul analisanya banyak yang kesalahan. Yang hmm, hmm, kedua, nilainya material. iya. Nah, dan sebelum pemeriksaan itu kan masuk ke komite kepatuhan ya, Bu ya. Iya, yang mereka ya Komi- internnya Ya mereka Pak. mereka Betul. ada kepala KPP, ada kasih-kasih kan diundang semua itu Iya, dibahas betul. bersama. Iya. Nanti kalau di sana ternyata ibu bisa jawab bahwa itu udah nggak benar, nanti mereka akan pertimbangkan untuk tidak mengajukan pemeriksaan Bu. Kalau memang ada informasi itu, Berarti saya kan jawab kalau, aja sekarang. uh-uh. Kalau saya ngomong informasi kan saya nggak enak Pak yang ngasih informasi nanti melibatkan dia. Nggak usah sebut, nggak usah sebut. Mm-mm. Jadi berdasarkan SP2DK yang dulu, jawab Mm-mm. aja sekarang. Maaf Oh, terlambat jawab SP2DK-nya gituin aja. Yang oh gitu penting ya. tuh masuk di file mereka itu Bu. Oh gitu ya ya. Mm-mm. Karena surat itu kan semuanya ke kepala KPP itu Bu. Mm-mm. Pasti kepala KPP-nya masuk ke dalam Masuk. file ibu tuh, file klien ibu. Kalau memang Hmm, ada informasi seperti itu. iya ya. Jadi saya buat surat, saya tujukan ke kepala kantor, saya Ya, bilang menjawab menindaklanjuti. menjawab SP2DK Ya, tersebut Bu. iya, Dan betul. sebutkan bahwa kita telah melakukan pertemuan. Ternyata Heeh, itunya salah. iya, Telah iya. dicabut. Sampaikan aja Bu supaya Mm-mm. jangan naik ke pemeriksaan. Oh gitu ya Ya, Pak. Ya. kalau lisan kan nggak terikot sama dia Bu. Di Iya, data ibu betul kan nggak memang. ada. Heeh, Gitu Bu. heeh. Oh iya ya Pak. Heeh. Ya, 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 terima kasih Pak. Anu, ya Bu. tuntunannya. Heeh. Makasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan atau berbagi. Silakan Bapak Ibu masih mau bertanya atau sharing. Kalau nggak ada, diakhiri aja nanti di minggu-minggu berikutnya bisa. Silakan kan kita tiap minggu ketemu. Ya Pak, atau foto dulu Pak ya, Boleh, untuk boleh, boleh. dokumentasi Nanti, ya. Mbak ya, ya, Asri, minta sila. tolong Mbak Asri. Ya. Bapak Ibu, silakan dibuka dahulu kameranya karena akan ada sesi foto.
Oke, 1, 2, 3. Sudah ya, Pak? Ya, ya. Makasih ya Bapak Ibu ya. Salam sehat semua. Makasih. Terima Ya, kasih. Ya Mbak terima Yuli, kasih, Bu Pak. Yuli. Ya, Ya. makasih. Terima kasih Pak, Ya Mbak Bapak Farida, Ibu. makasih ya. Ya, Iya, terima terima kasih kasih Bapak semua. Ibu semua. Mbak Ratna. Selamat sore Pak Sampurna, Bapak Ibu. Sore Bu. Izin lift ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, Ya, ya. Waalaikumsalam. Udah selesai semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pur. Makasih Pak Sony. Ya, sehat selalu Pak. Ya, ya. Sukses selalu ya Pak. Ya, amin, amin. Maaf ini nyambi. Terima kasih. Saya mohon izin Pak ya. Sony.